Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Juga yang beribadah lewat live streaming. Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur kalau hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Dan Amin. percayalah saudara Bapak Ibu bahwa Tuhan Allah di tengah kita, amin. Amin. Dia besar dan sangat besar. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Saya udah pakai berdiri. Mari Bapak Ibu, saya udah pakai berdiri. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Sebab Tuhan Allah kita besar. Dia ada di tengah kita. Dia ada di antara kita. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangat dan dirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar Tuhan Allah. Yes, amin. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangat dan dirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Yuk Bapak Ibu, gerakan tangannya sama-sama besar. Besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, yes, besar. Dia sangat dan dirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Yes, haleluya. Besar, 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 haleluya, besar, besar. Yes Tuhan, haleluya. Besar, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang dengan penuh syukur sebab Tuhan kita begitu luar biasa bagi kita. Tuhan kita begitu indah. Tuhan kita begitu hebat bagi kita. Dan Dia sangat teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang dengan penuh kerinduan masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku
Tuhanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Engkau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, datang dengan syukurku, bawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, bawa ku erat Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Yes Tuhan,
katakan, oh praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Oh praise the name. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Lebih lagi katakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Oh Lord, our God. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang terhebat bagi kami Tuhan. Hanya Engkau yang luar biasa bagi kami Tuhan. Sebab itu takkan pernah berhenti kami memuji Engkau Tuhan. Takkan pernah berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah kami yang hebat Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kau sudah menjadi sumber gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kota benteng kami yang dahsyat Tuhan. Kami aman dalam perlindungan naungan-Mu Tuhan. Kami aman dalam kepak sayap-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Engkau sumber sukacita bagi kami Tuhan. Engkau sumber damai sejahtera bagi kami Tuhan. Sebab itu kami mau terus mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau terus melekatkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya Engkau sumber kehidupan bagi setiap manusia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami balas buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala kedahsyatan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, yaitu pujian kami bagi-Mu Tuhan. Sembah kami bagi-Mu Tuhan. Mazmur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau baik. Kau luar biasa. Engkau hebat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau terus naikkan syukur hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Ini pernyataan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Oh sungguh kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menjadi sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Dan terima kasih bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih dalam segala hal Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi dan percaya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya dan mau terus memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum memuji Tuhan, berikan salam kiri kanan. Katakan Allah kita dahsyat. Oh, haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang kita, Tuhan tetap bersama kita. Amin. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau sungguh Engkau bersamaku. Yes Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janji-Mu Engkau bersamaku. Akan pernah goyah Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, amin. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Kau janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah Tuhan iman kami padamu. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sekali lagi awal. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yes, amin Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Janji-Mu Engkau bersamaku. Amin Yesus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku.
keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Haleluya. Dari utara ke selatan semuanya memuji Tuhan. Amin. Dari barat sampai ke timur hanya nama Yesus yang ditinggikan. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Amin Tuhan, kami mau terus memuji Engkau Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan Tuhan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah mentinggikan namamu, mentinggikan namamu, mentinggikan namamu. Allahku dahsyat. Jangan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang dan bangga ya kita memiliki yang dahsyat. Amin. Dan Dia sangat teramat baik. Dia tidak pernah memandang hina kita. Seterpuruk apapun kita, sesulit apapun kita, Dia akan terus memandang kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Buluh yang terkulai tidak akan pernah diputuskan oleh Tuhan kita. Sumbu yang telah pudar tidak akan pernah dipadamkan oleh Tuhan kita. Dia akan terus menopang kita. Dia akan terus memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Asal kita percaya dan mengasihi Dia. Haleluya. Tak kau pandang hina jiwa yang hancur, hati yang patah. Kau terimaku apa
Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Kau mencariku saat ku hilang, ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Tak kau pandang hina jiwa yang hancur, hati yang patah. Kau terimaku apa adanya, kau pulihkan hidupku. Takkan kau biarkan menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Kau mencariku saat ku hilang, tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah.
yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Kau mencariku saat ku hilang, ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab sumber yang tak mulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Kau mencariku saat ku hilang, ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu pulihkan. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Bapa yang sungguh baik. Engkau sungguh Bapa yang mengasihi kami semua, yang selalu memeluk kami ketika kami datang kepadamu. Seperti pada pagi hari ini, Bapa di dalam surga, kami yang ada di tempat ini semua datang menghampirimu di dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis atas kami. Walaupun kadang-kadang kami tidak berlaku benar di hadapan Tuhan, kadang-kadang kami melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan, tapi Engkau tetap menerima kami. Ketika kami datang untuk sungguh-sungguh meminta ampun dan bertobat kepadamu, Tuhan tolong kami, agar di waktu-waktu mendatang kami boleh lebih lagi hidup di dalam firman Tuhan, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu, ya Allah, pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, dan kami mau berkonsentrasi untuk firman Tuhan. Baik kami yang ada di sini maupun yang mengikuti live streaming atau mengikuti rekamannya nanti. Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa. Dan hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan ini kembali menyerahkan diri sepenuhnya. Mari Bapa, gunakan hamba-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu. Mari Bapa, itu semua pasti menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Saya percaya kita semua ingin mengalami kemajuan di dalam hidup kita. Saya percaya tidak ada seorang pun yang ingin berada dalam kondisi yang begitu-begitu saja, tapi ingin mengalami kemajuan dalam kehidupannya. Dan kalau kita ingin maju, ada satu hal yang perlu
kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu proses introspeksi. Kita harus sering mengintrospeksi, bahkan selalu mengintrospeksi, memeriksa diri kita sendiri. Supaya kita tahu apa yang sudah baik kita lakukan dan apa yang masih harus kita perbaiki. Dan salah satunya adalah ketika kita mengajukan pertanyaan pada diri kita sendiri, bukan bertanya pada orang lain, tapi bertanya pada diri kita sendiri dengan mengapa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bertanya pada diri sendiri tentang mengapa. Supaya kita menyadari apa yang seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Supaya kita bisa mengalami kemajuan di dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh, penulis drama, kritikus, aktivis politik dari Irlandia bernama George Bernard Shaw. Mungkin saudara tahu, ini orang terkenal. Dia mengatakan bahwa pertanyaan adalah benih dari penemuan. Artinya kita menemukan karena kita bertanya. Kalau kita bertanya pada diri kita sendiri dan bertanya pada apa yang sudah kita lakukan dan kita hidupi selama ini, maka kita akan menemukan. Baik menemukan sesuatu yang benar, sesuatu yang harus dilanjutkan, atau sesuatu yang harus kita tinggalkan dan kita ubah. Mari kita lihat beberapa pertanyaan mengapa di sini. Saya ajak kita membuka Matius pasal 6 ayat 28 dan 29. Matius 6 ayat 28 dan 29. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Rasa khawatir adalah sesuatu rasa yang manusiawi. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah khawatir. Rasa khawatir bahkan membuktikan bahwa saudara masih hidup dan masih sadar akan keadaan saudara. Sehingga kita khawatir akan macam-macam hal. Adalah sesuatu yang manusiawi. Tapi kata seorang yang bernama Corrie ten Boom, orang ini istimewa. Dia seorang Kristen Yahudi yang berhasil tetap hidup di dalam peristiwa Holocaust. Kita tahu Holocaust itu adalah pembantaian orang-orang Yahudi di Perang Dunia Kedua. Tujuannya adalah genosida. Artinya tujuannya memusnahkan bangsa Yahudi, khususnya Yahudi Jerman. Dan mereka ini dimasukkan ke dalam kamp-kamp Holocaust dan mereka dibunuh secara sadis. Dan karena begitu banyak orang Yahudi, maka bertahap mereka membunuhnya dan membuang atau menguburkan mayatnya dalam satu lubang. Dimulai pada Januari 1933 oleh Adolf Hitler dan Nazi. Dan semua itu berakhir dalam kondisi belum selesai Holocaustnya, belum selesai genosidanya. Pada tahun 1945 saat itu kita tahu akhir dari Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Corrie ten Boom yang sudah masuk di dalam kamp konsentrasi, dalam kamp untuk mengalami Holocaust ini, dia berhasil tetap hidup. Itu tidak banyak yang berhasil tetap hidup. Dan dia mengarang buku bernama atau judulnya adalah The Hiding Place, buku yang sangat terkenal sekali. Kisah yang mengerikan sekali tentang kebenaran Holocaust ataupun peristiwa genosida. Pada saat dia di dalam camp, tempat di mana dia akan menghadapi kematian. Kalau saudara bisa bayangkan hal ini, saya membayangkan ini pasti ada rasa khawatir. Kalau si itu hari ini sudah masuk di dalam kematian, kapankah giliran saya? Apakah hari ini juga atau besok? Ternyata besok
tidak masuk dalam orang-orang yang dibantai pada waktu itu. Apakah saya besoknya akan dibantai? Kekhawatiran itu akan sangat logis dan sangat nyata ada di dalam kehidupan orang-orang yang berada di tempat itu. Orang-orang Yahudi, Jerman yang ada di situ. Dan di situ Corrie ten Boom mendapatkan satu quotes ya yang luar biasa. Dia katakan begini, kekhawatiran tidak meniadakan penderitaan hari esok, melainkan meniadakan sukacita hari ini. Sehingga sejak saat itu Corrie ten Boom belum waktunya untuk dibantai, sudah ada di dalam camp, menunggu giliran, tapi dia tidak mau kehilangan sukacita hari ini. Dia masih menikmati sukacita hari ini. Tapi orang yang khawatir tentang hari esok, itu akan kehilangan sukacitanya. Padahal kekhawatiran tidak dapat meniadakan penderitaan hari esok. Jadi kalau hari esok harus mati dibantai, tetap dibantai. Meskipun kita pada hari ini mengkhawatirkannya. Apa yang saudara khawatirkan? Yang saudara khawatirkan itu tidak meniadakan apa yang saudara khawatirkan, tapi meniadakan sukacita saudara pada hari ini. Corrie ten Boom. Antara 1933 sampai 1945. Pertanyaannya di sini yang harus saudara tanyakan pada diri sendiri, pada diri kita sendiri adalah mengapa khawatir? Seperti dikatakan tadi pada ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir? Di dalam ayat ini memang menunjukkan kekhawatiran akan sandang, pakaian. Tapi kekhawatiran kita bukan cuma sandang di manusia modern. Kekhawatiran kita sangat banyak dan kadang-kadang sangat kompleks dan kadang-kadang sangat tidak masuk akal kekhawatiran itu. Dan kekhawatiran itu membuat kita kehilangan hari ini dan juga mungkin saja tetap mengalami apa yang kita khawatirkan pada hari esok. Daripada kita khawatir, lebih baik kita memperbaiki segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu supaya semuanya berjalan dengan lebih baik sehingga tidak muncul kekhawatiran. Saudara, ada yang khawatir tentang anak-anak, bagaimana nanti anak-anak ketika harus melanjutkan studinya, apakah ada dananya, apakah saat itu ada uangnya dan sebagainya. Ya kalau kita khawatir tentang itu, daripada khawatir lebih baik kita sekarang mempersiapkan segala sesuatu dengan lebih baik. Yaitu misalnya dengan menabung untuk studi anak-anak. Mungkin harus berhemat di hari-hari ini supaya bisa tidak mengalami kondisi yang dikhawatirkan tadi. Kita belajar dari apa yang dimimpikan oleh atau di dalam mimpinya Firaun pada saat zamannya Yusuf. Firaun bermimpi ada 7 ekor lembu yang tambun. Tiba-tiba muncul 7 ekor lembu yang kurus kering. Dan 7 ekor lembu yang kurus kering itu menelan 7 ekor lembu yang tambun. Dan itu diungkapkan oleh Yusuf sebagai 7 masa kelimpahan dan 7 masa kekeringan selanjutnya. Jadi akan ada 7 masa kelimpahan di Mesir dan sekitarnya. Lalu diikuti dengan 7 masa kekeringan yang akan menghapuskan kelimpahan tadi. 7 lembu tambun tadi, gemuk-gemuk, itu dimakan oleh 7 lembu yang kurus kering. Arti dari mimpi itu adalah Tuhan memberitahu bahwa Mesir akan mengalami kondisi seperti itu, Mesir dan sekitarnya. Oke, sudah tahu arti mimpinya? Sudah. Firaun sudah tahu? Sudah. Tadinya dia khawatir tentang mimpi ini. Apa ya artinya mimpi ini? Saya mimpi aneh sekali, ini mimpi lembu tambun dan lembu kurus. Apa artinya? Sekarang sudah tidak khawatir lagi. Tapi ada kekhawatiran baru. Lalu bagaimana mengatasi 7 tahun masa kekeringan itu? Yusuf memberikan ide. Bagaimana kalau kita menampung semua hasil dari
masa kelimpahan. Tidak semuanya dihabiskan, tidak difoya-foyakan, tapi disimpan. Dari situ Tuhan mengajari kita menabung. Kadang-kadang kita mengalami ya, biasanya nggak pernah dapat proyek besar, kali itu dapat proyek besar gitu ya. Hasilnya besar. Kita saudara bisa foya-foya. Apa yang kita inginkan selama ini bisa kita puaskan pada saat itu karena uangnya ada. Tapi kalau kita ingat bahwa ada sesuatu hal yang harus kita nanti keluarkan di masa yang akan datang. Yang mungkin hal itu Tuhan tunjukkan kepada kita dan Tuhan berikan kepada kita kemampuan hari ini. Tidak semua kemampuan hari ini harus kita nikmati habis, kita konsumsi hari ini. Kita harus penuh hikmat Tuhan. Ini hikmat Tuhan. Kita perlu penuh dengan hikmat Tuhan. Untuk apa? Untuk menabung. Itu sebabnya saya selalu memberitahu pada jemaat. Bagaimana cara untuk bisa mengatur keuangan. Keuangan itu tidak diatur dari jumlah rupiahnya. Tuhan mengajari kita diaturnya dari apa? Persentase. Makanya persepuluhan itu 10%. 10% persentase. Jadi Tuhan mengajak kita untuk berpikir keuangan dari persentase. Kalau saudara terima penghasilan, income, gaji, atau keuntungan karena ada selisih harga dalam jual beli mobil, saudara punya mobil dulu berapa, sekarang dijual berapa, atau kalau mobil mungkin lebih murah ya jatuhnya ke tanah lah, katakanlah tanah, rumah, saudara jual itu dan sebagainya, ada kelebihan di situ, berarti ada penambahan nilai bagi saudara, itu jangan dihabiskan. Harusnya dibagi dengan apa? Dengan persentase, 10% untuk persepuluhan. Lalu saya selalu sarankan minimal 20% untuk tabungan, minimal. Kalau bisa 30% untuk tabungan. Lalu yang lain sisanya kalau katakanlah 20% aja, 10 tambah 20, 10% persepuluhan, 20% tabungan berarti 30%, 70% lagi jangan dihabiskan. Itu pun dibagi dalam persentase. Persentase untuk anak sekolah berapa, untuk bayar kalau misalnya masih kontrak berapa, untuk bayar ini itu berapa dan sebagainya, itu dalam persentase bukan dalam rupiah. Sehingga ketika saudara mendapatkan satu masa ada lembu, tambun tadi, kelimpahan, saudara tidak habiskan, saudara masukkan dalam persentase tadi. Dinikmati boleh enggak? Boleh, tapi jangan besar-besar, ya paling-paling 10%. Ya. Ini adalah hal yang Tuhan ajarkan. Daripada kita merasa khawatir, persiapkan segala sesuatu dengan lebih baik sehingga tidak muncul kekhawatiran. Kalau khawatir anak sekolah aja, kalau khawatir besok itu akan ada ujian yang materinya dan biasanya sulit ujian ini, ya persiapkan dengan belajar. Jangan belajar satu malam selesai. Belajarnya sudah dari sejak di minggu-minggu yang lalu. Biasakan diri, disiplin diri untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Saudara mau berangkat besok pagi-pagi keluar kota karena tugas kantor. Oke, persiapkan segala sesuatu yang mau saudara bawa besok atau harus dibawa hari ini. Kan saudara tahu hari ini sudah besok akan berangkat ya hari ini persiapkan semua. Jangan sampai besok saudara berangkat berkas penting ketinggalan nantinya karena terburu-buru. Saudara khawatir itu. Apa yang sudah khawatirkan? Khawatir itu kadang-kadang sebagai suatu warning buat kita. Saudara bukan orang bodoh, saudara orang pandai, diberi hikmat oleh Tuhan. Sehingga saudara boleh mengalami khawatir, tapi khawatir itu untuk warning kita mempersiapkan diri hari ini. Bukan kita khawatirkan besok sehingga hari ini kehilangan sukacita dan besok ternyata hal buruk itu terjadi. Itu yang pertama. Daripada khawatir, lebih baik mempersiapkan dengan lebih baik. Yang kedua adalah, mari kita baca Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Khawatir itu bikin orang goyah loh. Goyah. Tadinya punya semangat, sekarang semangatnya mulai agak kendor. Karena apa? Karena khawatir.
Khawatir perjuangan saya tidak berhasil. Khawatir apa yang saya usahakan ini sia-sia. Sehingga goyah usahanya. Tadinya fokus, sekarang tidak fokus lagi. Tadinya semangat, sekarang berkurang semangatnya. Karena apa? Karena khawatir. Nah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia akan memelihara engkau. Bagaimana kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Bukan cuma berkata, Tuhan saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Tapi lalu kita tidak punya metode untuk mengatasi kekhawatiran itu. Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Firman Tuhan ini banyak sekali pelajarannya. Sehingga kita bisa mempunyai satu perspektif pikiran kita yang kita pikirkan ini tidak sempit. Kita punya pikiran yang luas. Yang dinamakan hikmat Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang benar. Kalau orang tidak benar pasti goyah. Kalau orang benar itu artinya apa? Orang itu mengikuti firman Tuhan. Orang itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang benar itu mungkin sempat goyah sementara. Sebab di awal dia dengar peristiwa tadi atau dengar pengumuman tadi, dengar ancaman tadi, dengar kondisi tadi, dengar berita tadi, sempat goyah sedikit. Tapi tidak selamanya, tidak goyah terus. Karena apa? Karena orang benar ini pasti akan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Lalu orang benar ini akan dipimpin oleh firman Tuhan tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada di hadapannya. Masalah itu adalah masalah, kalau saya ya selalu berpikir begini. Kalau masalah ada di hadapan hidup saya atau di dalam hidup saya, ini diizinkan Tuhan. Walaupun masalah itu adalah karena kebodohan saya. Belum tentu kan orang yang bertindak bodoh itu akan selalu mengalami masalah, belum tentu loh. Orang yang bertindak bodoh kadang-kadang tidak berpikir kebodohannya itu, tapi ternyata tidak ada masalah dengan kebodohannya itu. Misalnya orang itu katakanlah melanggar lalu lintas. Dia sudah tahu bahwa salah kalau melanggar lalu lintas, bisa ditangkap, nanti bisa didenda dan sebagainya. Tapi dia melanggar. Kan tidak selalu ada polisi yang langsung menilang saudara. Tapi kebodohan itu kadang-kadang adalah suatu hal yang menimbulkan masalah yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar, supaya kita ditampar oleh kebodohan itu. Supaya tidak bodoh lagi. Lain kali gak bodoh lagi kita. Sekarang ini kita bodoh, nanti lain kali gak bodoh lagi. Tidak selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Asal kita mau hidup dalam kebenaran, saudara pasti tidak akan dibiarkan goyah. Oleh siapa? Oleh kebenaran itu sendiri. Tuhan tentu tidak mau saudara goyah. Dan bagaimana caranya Tuhan tidak membuat saudara goyah? Sama seperti seorang kakek-kakek yang mungkin dituntun oleh cucunya. Cucunya tidak mau kalau si kakek ini jatuh kan waktu jalan. Sehingga gimana? Dipegangi. Ada actionnya kan. Memang kita tidak lihat tangan Tuhan memegangi kita supaya kita tidak goyah. Enggak. Tapi Tuhan memberikan kepada kita kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak goyah di dalam melangkah di dalam hidup kita. Ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting bagi kita. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, berarti kita mau dibentuk, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Gak bisa cuma nyerah terus masa bodoh sama Tuhan. Lalu kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Tuhan memberi petunjuk kok dengan jelas. Sangat baik. Kita masuk ke pertanyaan mengapa yang berikutnya. Markus 4. Markus 4 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Markus 4 ayat 37 sampai dengan 40. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu,
"Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ketika persoalan besar mengancam kehidupan kita dengan nyata, seringkali dengan nyata nih ya, seringkali saat itu reaksi kita adalah ketakutan. Ini berbeda dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu masalahnya belum ada. Kadang-kadang masalahnya itu baru di dalam pikiran kita. Belum nyata-nyata ada. Tapi kalau pisaunya perampok itu sudah di leher kita, nah itu baru namanya ketakutan. Kalau harimau itu masih di dalam kandang, saudara hanya khawatir. Khawatir kalau harimau ini lepas gimana ya. Tapi kalau harimaunya sudah lepas dan sudah di depan saudara, nah ini baru saudara takut. Begitu juga yang terjadi pada para murid pada waktu itu. Mereka sedang berada di dalam perahu yang digoncangkan oleh angin badai, oleh ombak yang begitu tinggi sehingga dikatakan tadi, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Wah, itu paling nggak boleh. Paling nggak boleh sebuah perahu kemasukan air. Apalagi di sini dikatakan sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya bayangkan itu mungkin lutut, setinggi lutut para murid itu sudah direndam air dan perahunya itu sudah diambang tenggelam. Sementara taufan yang sangat dahsyat dan ombak itu menggoyangkan, menghajar perahu tadi. Dalam kondisi perahu ini yang sangat mengancam dan berbahaya. Ada Yesus? Ada. Tapi Yesus tidur. Ayat 38 mengatakan apa? Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saya berpikir begini ya, ada ungkapan ya, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak buta. Yesus tidak pernah tidur, Yesus tidak buta. Tahu persoalan yang aku hadapi. Saya berpikir apa Tuhan Yesus tidak tahu bahwa waktu itu kondisinya seperti itu. Saya yakin Tuhan Yesus tahu. Kenapa kok dibiarkan? Kadang-kadang saudara mengalami satu masalah yang benar-benar mengancam saudara di depan saudara sehingga saudara takut. Tapi kok Tuhan diam aja? Artinya apa? Apakah artinya Tuhan itu jahat? Mau membinasakan saudara? Tuhan Yesus ada di perahu itu loh. Kalau perahu itu tenggelam, Tuhan Yesus ikut tenggelam. Apa yang ada di pikiran saudara? Kalau pikiran saya begini, ketika saya berhadapan dengan kondisi seperti itu, pikiran saya, Tuhan Yesus kok tidur malahan? Maka saya yakin ini, Tuhan terdiam-diam sudah memberikan kepada saya kemampuan untuk mengatasi ombak ini. Kalau enggak mungkin tidur Tuhan. Tuhan adalah penjagaku, penjaga Israel, penjaga gereja, penjaga murid-muridnya, penjaga aku. Enggak mungkin Tuhan tidur. Jadi kalau Tuhan tidur artinya sudah enggak perlu Tuhan turun tangan. Siapa yang mesti turun tangan? Ya kita. Kita sudah diberi oleh Tuhan. Kapan kita diberi kemampuan kalau selalu Tuhan yang turun tangan? Kita menjadi murid Tuhan, anak Tuhan yang gak bisa apa-apa. Karena apa? Setiap ada masalah, Tuhan yang maju. Selesaikan masalah. Kamu Andri diam aja kamu. Tuhan selesaikan. Selesai, puji Tuhan, terima kasih Tuhan baik. Ada masalah lagi, Tuhan yang maju. Selesaikan masalah. Andri kamu gak usah apa-apa, kamu diam aja. Saya terus bisa apa? Apa gunanya saya belajar firman Tuhan? Apa gunanya saya terima kuasa Tuhan? Kalau semuanya Tuhan yang maju. Harusnya Tuhan biarkan tidur. Murid-murid ini yang menengking itu semua. Hei danau, diam. Harusnya mereka dong.
Kalau Tuhan itu diam, jangan berpikir Tuhan gak peduli sama saya. Iya, saya mah persembahannya kecil di gereja, maka Tuhan gak peduli. Tuhan peduli sama orang yang persembahannya besar. Itu pikiran kita itu belum apa-apa sudah menghakimi Tuhan. Coba yang dihakimi Tuhan lagi, bukan teman kita atau tetangga kita yang kita hakimi. Terlaluan gitu. Ya, kalau saudara jadi murid-murid ini, satu ketika di dalam perahu hidup saudara lihat Tuhan Yesus tidur, sementara saudara lagi berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan saudara, dengan melihat Tuhan Yesus tidur, harusnya takut saudara hilang. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan sudah memperlengkapi saudara, sehingga saudara akan baik-baik saja. Kita jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang Kristen yang seolah-olah selalu harus Tuhan turun tangan dong, Tuhan kan bodyguard saya, Tuhan turun tangan dong. Lalu kitanya bisa apa? Coba saudara renungi. Makanya di sini pertanyaannya atau kita baca dulu ayat 39 kita baca dulu. Di sana dikatakan ia pun bangun. Tuhan bangun, Tuhan gak terus cuek, Tuhan tuh bangun. Menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Aduh, sayang sekali momentum yang bagus ini kok diambil oleh Tuhan Yesus. Harusnya para murid nih yang ngomong begitu. Kenapa jadi Tuhan Yesus? Jangan merepotkan Tuhan dalam hal ini. Nah, Tuhan Yesus tanya apa? Ayat 40. Tuhan Yesus bertanya begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Pertanyaan pertama ini gak enak betul-betul. Takutnya salah. Ternyata takut itu sendiri salah. Kamu kok takut? Kenapa kamu takut? Pertanyaan kedua lebih menyedihkan lagi. Mengapa kamu tidak percaya? Orang yang tidak percaya akan takut. Tidak percaya bahwa Tuhan sudah memberikan bekal ilmu pada kita, kuasa yang luar biasa untuk mengatasi masalah tadi. Kita tidak percaya, maka kita pasti takut. Tapi kalau orang yang percaya, lihat Tuhan Yesus tidur, Tuhan Yesus tidur, jadi tahu, ngerti deh Tuhan. Kalau Tuhan tidur, saya ngerti deh Tuhan, ngerti banget. Allah gak pernah tidur. Tuhan Yesus gak pernah cuek, gak peduli. Kalau sekarang Tuhan Yesus kayak gak peduli, ini ada sesuatu ini. Yaitu ternyata ombak badai, taufan ini hanya level saya, level kita. Gak usah Yesus yang turun tangan. Nanti kalau berhadapan dengan neraka, nah itu bukan level saya. Yesus harus turun tangan. Dia harus mati di atas kayu salib, menebus dosa saya, menyelamatkan saya. Itu Yesus harus turun tangan. Karena apa? Karena bukan level saya. Kalau itu mah saya nggak mampu. Bagaimana caranya saya menebus dosa saya sendiri? Nggak mungkin dong. Tapi kalau soal gelombang air masuk ke mana? Ke perahu. Ini hal sepele sekali. Saudara tidak akan berlebihan di dalam menghadapi situasi. Takut pertama mungkin saudara kaget ya. Wah, kok ada masalah gini? Takut saudara. Tapi saudara ingat bahwa Tuhan sudah memberikan kepada saudara kuasa yang luar biasa. Coba kita baca Matius 28. Matius 28 ayat 20 bagian akhir. Matius 28 ayat 20b. Matius 28 ayat 20 bagian akhir ya. Matius 28 ayat 20 bagian B. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara percaya ini enggak? Percaya ini enggak? Aku menyertai kamu, kata Tuhan Yesus, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi di perahu itu gimana? Yesus sertai enggak?
Sertai, tetap. Tapi Yesusnya tidur gimana? Tuhan Yesus, kalau engkau mau menyertai aku jangan tidur ya. Saudara nggak tahu kenapa Tuhan Yesus tidur. Tuhan Yesus tidur karena nggak ada apa-apa. Ombak badai ini perahu hampir tenggelam. Nggak ada apa-apa kata Tuhan. Karena itu terlalu kecil, terlalu sepele. Kamu bisa mengatasinya. Kenapa kamu nggak turun tangan? Kenapa kamu terus menjadi orang yang begitu takut? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman? Saya ngucap syukur loh kalau kita disebut sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Yesus, pengikut Kristus atau followernya Kristus. Saya ngucap syukur disebut Kristen. Soalnya apa? Mengingatkan saya bahwa Kristus itu senantiasa ada mendampingi saya. Sehingga saya sebetulnya gini ya, kalau saudara mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen kepada orang lain nih, apalagi orang yang tidak seiman, itu saudara sudah memberikan kesaksian. Saya orang Kristen, artinya hidup saya disertai Kristus. Kalau hidup saya disertai Kristus, apa yang perlu saya takutkan? Apa yang perlu saya khawatirkan? Apa yang membuat saya cemas? Mengapa? Makanya saya bilang kepada saudara, saudara perlu bertanya pada diri saudara sendiri. Kita seringkali banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kok ini semua terjadi dalam hidup saya? Tuhan, mengapa engkau kok membiarkan saya begini? Kita banyak tanya mengapa itu kepada Tuhan, salah. Tanya mengapa pada diri sendiri. Mengapa saya khawatir? Mengapa saya takut? Tuhan menyertai kok, Tuhan janji, Tuhan menyertai aku senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara kalau mau mempraktekkan firman Tuhan, begitu caranya. Bukan mempraktekkan firman Tuhan juga, ya ada ya mempraktekkan firman Tuhan misalnya mengasihi sesama, itu betul mempraktekkan firman Tuhan. Menolong orang lain, ya betul. Saudara mempraktekkan firman Tuhan dengan berlaku jujur, ya betul. Tapi antara lain melakukan firman Tuhan adalah dengan membuktikan bahwa saudara percaya pada firman Tuhan itu. Jadi ketika masalah datang, ancaman itu datang begitu kuat, begitu dahsyat, saudara tidak takut. Mungkin saudara pertama-pertama munafik ya. Takut tapi bilang tidak takut. Nah itu munafik. Jangan pernah menjadi orang munafik. Kalau saudara takut, takut aja. Itu berarti level kepercayaan saudara, penyerahan diri saudara, keyakinan saudara kepada kebenaran firman Tuhan masih di situ. Sebab masih takutnya masih berkepanjangan. Hari ini takut, besok takut. Semakin hari semakin tambah takut karena semakin tambah dekat dengan hari hanya. Tapi kalau saudara sudah bisa melihat bahwa aku sekarang saat ini sedang mengalami ancaman. Lalu takutku kemana ya? Kok gak ada takut? Nah, ucap syukur. Berarti saudara sudah merasakan kehadiran Kristus dalam hidup saudara. Saudara Kristen. Ingat saudara dan saya ini adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang selalu disertai oleh Kristus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada para murid ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus tidak menyertai semua orang di dunia ini loh, enggak pernah janji itu Tuhan Yesus. Enggak pernah ngomong begitu. Tuhan Yesus hanya bicara kepada para murid, aku menyertai kamu. Kamu itu siapa? Bukan seluruh manusia, tapi para murid gereja Tuhan, termasuk saudara dan saya. Kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi mulai sekarang, ketika saudara takut, saudara bertanya pada diri saudara sendiri. Bukankah saya Kristen? Kenapa saya mesti takut? Bertanya pada diri sendiri. Itu menyadarkan saudara. Itu bagian dari introspeksi. Introspeksi. Saudara kalau mau tahu berat badan saudara naik atau enggak, saudara harus timbang badan. Soalnya kadang-kadang
Gara-gara salah berpakaian, orang bisa kelihatan lebih gemuk dari sebelumnya kan. Padahal enggak, ternyata enggak. Timbang badan kan, ada alatnya timbang badan, ya kan. Sekarang ada alatnya juga untuk tahu saudara itu sungguh-sungguh menjalankan hidup beriman sama Tuhan atau tidak. Alatnya itu apa? Masalah alatnya. Masalah ketika saudara dihadapkan dengan masalah, apa reaksi saudara? Bangsa Israel ketika berjalan dari Mesir ke Kanaan, masalahnya banyak. Banyak masalahnya. Ya kekeringan juga, kehausan juga, kelaparan juga, ancaman juga dari orang Amalek dan sebagainya. Wah banyak. Nah di situ sebetulnya mereka tuh belajar. Setiap ancaman, setiap masalah adalah sebuah pelajaran. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah, apalagi masalah itu bukan karena kebodohan kita, bukan karena salah jalan kita, bukan karena kejahatan kita. Masalah yang kita terima yang tidak bisa kita tolak itu adalah pelajaran yang sangat baik. Sekarang kita lihat mengapa yang berikutnya. Matius 14. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 hingga 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara masih ingat kisah ini? Di mana para murid disuruh oleh Tuhan Yesus menyeberangi Danau Tiberias dan ternyata sama terjadi gelombang pasang. Ternyata terjadi angin ribut dan sebagainya, gelombang yang besar. Dan nampaklah mereka, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Belum nyampe ke perahu mereka, belum. Tapi lalu Petrus berseru pada Tuhan Yesus. Menjawab Tuhan Yesus, Tuhan, apabila engkau itu, benar-benar Yesus engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus minta izin. Di dalam minta izin ini di dalamnya ada minta kemampuan untuk berjalan di atas air. Seperti Yesus yang berjalan di atas air. Aku pengen punya kemampuan seperti kemampuan Yesus yang berjalan di atas air. Lalu jawaban Yesus apa? Ayat 29. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Simple. Kamu minta, kamu saya beri, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu. Wah, ini adegan yang luar biasa. Dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air. Petrus juga bisa berjalan di atas air. Tapi ingat, atas izin Tuhan Yesus. Datanglah. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu menjawab, jangan Petrus. Jangan coba-coba Petrus. Saya rasa Petrus juga gak akan melangkah untuk berjalan di atas air. Tapi Tuhan Yesus bilang, datanglah. Loh, kadang-kadang kita minta sesuatu dan kita tidak memikirkan bahwa konsekuensi kalau permintaan ini dikabulkan, maka menjadi sesuatu yang cukup berat juga. Saya nggak tahu apa yang dipikirkan Petrus. Gembira waktu disuruh datanglah. Atau Petrus, wah mati gua, disuruh datang malah. Tadi nanya-nanya, boleh gak saya ke sana jalan di atas air. Sekarang datanglah kata Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa loh, luar biasa. Apa yang terjadi ini ya,
Kalau yang lain-lain ya, Tuhan Yesus bikin mujizat, itu hubungannya dengan perbaikannya. Misalnya orang buta sembuh, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati bangkit, gitu kan ya. Atau Tuhan Yesus 5.000 orang yang kelaparan dikasih makan dari 5 roti dan 2 ikan, gitu kan. Tapi kalau ini apa coba? Apa namanya perbaikannya atau nilai perbaikannya apa? Apa ini? Suatu mujizat? Ya, mujizat pasti. Yesus menunjukkan bahwa dia bisa berjalan di atas air yang gelombangnya lebih besar, bukan air yang tenang, air yang gelombangnya besar. Kalau air yang tenang aja, penyulap sekarang banyak yang bisa loh. Bisa, akan ada rahasia sulapnya. Tapi kalau gelombang besar, Yesus jalan di gelombang aja sudah aduh. Nah itu adalah apa coba? Saudara pernah merenungkan gak itu? Apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini? Show of force, menunjukkan kehebatannya. Lalu ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, datanglah. Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Itu kalau semua murid punya handphone pasti foto film itu pasti viral itu. FYP pasti. Itu konten. Jadi konten yang paling luar biasa. Petrus loh. Petrus teman kita. Petrus sang nelayan itu teman kita. Dia sama saya hebatan saya, kata salah satu murid mungkin kayak gitu ya merasanya. Tapi Petrus jalan di atas air. Dilihat lagi benar dia jalan di atas air. Bukan ilusi. Apa ini? Tujuannya apa? Lalu apa yang terjadi lanjutannya? Ayat 30 kita baca, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, nah Petrus ini kelihatannya sudah beberapa langkah tapi belum sampai kepada Yesus. Yesus masih ada, ya nggak jauh Yesus tapi masih belum sampai pada Yesus. Ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Tiupan angin, bukan tsunami loh ya, bukan juga sesuatu yang luar biasa, gunung meletus gitu, petir menyambar gitu, enggak. Tiupan angin, hus. Takutlah ia. Kadang-kadang ketika kita menjalani sesuatu yang menurut kita nih, kita nggak mungkin bisa. Ternyata kok bisa. Kadang-kadang tiupan angin itu menakutkan. Setelah menakutkan, menenggelamkan dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Wajar. Dan kelihatannya si Petrus ini sekarang sudah posisinya lebih dekat pada Tuhan Yesus ketimbang pada perahu. Kalau posisi dekat sama perahu mungkin dia gelagapan gitu ya. Cepat-cepat meraih perahu. Ini enggak. Sudah Tuhan tolonglah aku. Gambaran apa ini? Terus lagi dulu, ayat 31. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Oh Yesus kalau ini kita lihat. Kalau kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan pasti segera mengulurkan tangannya. Padahal biarin Petrus biarin dia gelagapan dulu, minum air dulu yang banyak. Ya kan, minum air laut, air danau yang banyak kan. Biar kapok gitu loh. Gara-gara tiupan angin. Bukan gara-gara didorong temennya. Sampai dia akhirnya tenggelam. Bukan. Tiupan angin. Mengulurkan tangannya Yesus dan memegang dia dan berkata. Hai orang yang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Petrus percaya enggak dengan omongannya Yesus? Marilah. Kalau Petrus enggak percaya, Petrus enggak akan turun ke danau. Ke air. Petrus percaya. Percaya Petrus. Ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, Petrus percaya. Saya akan datang berjalan di atas air menghampiri Yesus seperti yang Yesus suruh. Saya percaya. Tapi tiupan angin membuat dia bimbang. Pertanyaan Yesus di sini adalah, mengapa engkau bimbang? Kamu sudah tidak khawatir. Kamu sudah tidak takut. Kamu sudah percaya.
Tapi mengapa engkau bimbang? Tadi kan kita bahas tentang khawatir, terus tentang takut ya. Petrus bisa kan ketika belum turun di air, dia khawatir. Nanti kalau saya bisa jalan di atas air, kalau saya nggak bisa. Nah, dia belum nyoba nih, tapi dia bisa berpikir begitu kan, batal jadinya, nggak jadi dia turun. Tapi dia tidak bimbang, tidak khawatir. Kalau dia takut juga, dia ngelihat, waduh ini kok ombaknya begini, hebat, dan ini belum pernah saya jalan di atas air. Petrus itu urusan di danau itu sesering karena dia tuh nelayan di situ. Udah sering, tapi belum pernah dia jalan di atas air. Ini ya Tuhan Yesus mungkin jam terbangnya udah jauh, makanya dia bisa kayak gitu, bisa jalan di atas air. Saya punya ilmu apa? Dia takut bisa, tapi dia enggak khawatir, dia enggak takut. Beriman enggak dia? Beriman, dia percaya omongan Yesus. Cuma ada sedikit noda di situ, yaitu apa? Bimbang. Mengapa engkau bimbang? Tuhan mengizinkan kita seringkali ya untuk melakukan hal-hal yang kita tidak yakin mampu melakukannya. Saya dulu ketika dipanggil oleh Tuhan sebagai hamba Tuhan tahun 1995, 1996, saya tidak yakin bisa menjadi seorang hamba Tuhan, bahkan bisa berkhotbah. Karena apa? Karena saya itu sudah saya ceritakan, saya gagap dari kecil. Saya gagap dari kecil, bahkan di depan orang tua saya, ngobrol berdua sama orang tua saya gagap. Gimana saya bisa berkhotbah? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin mampu melakukannya. Kalau saudara pelihara ketidakyakinan itu, maka ketidakyakinan itu akan tetap mempengaruhi saudara. Walaupun saya tidak khawatir. Saya tidak takut. Saya percaya Tuhan menyertai saya sepanjang hidup saya atau selama sampai dengan akhir zaman. Saya percaya. Saya melangkah menjalankan apa yang Tuhan sudah izinkan. Tuhan kan sudah izinkan. Kan sudah tanya sama Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Boleh kata Tuhan, sini datang. Maka saya percaya, yakin, betul saya bisa. Tapi terus saudara, ketidakyakinan saudara yang sebelumnya itu muncul kembali. Dan setan iblis itu kuasa kegelapan biasa meniupkan ketidakyakinan kita. Disitulah saudara menjadi bimbang, menjadi ragu-ragu. Ketika saudara disuruh sama bos saudara, oke, ini ada pekerjaan begini, kamu memang belum pernah menanganinya. Tapi saya percaya kata bosnya, kamu bisa menangani ini. Saudara dijelaskan ini, pekerjaannya begini, proyeknya begini nih, kerjaannya begini. Saudara ngelihat dengan semangat, dengan iman saudara. Tuhan izinkan saya untuk menerima pekerjaan ini, proyek ini. Berarti saya pasti bisa. Tapi bisa enggak ya saya? Saya kan bukan lulusan sarjana saya ini. Saya kan insinyur juga belajar dari YouTube saya itu. Bukan sarjana. Saya belajar segala sesuatu dari belajar sendiri. Apa saya bisa ya? Tapi Tuhan, nah saudara ingat lagi, tapi Tuhan memberikan kepada saya kesempatan. Pak Andri pernah bilang katanya, kalau kita diberi kesempatan dan kita diberi kemampuan, berarti itu tanda dari Tuhan yang sangat kuat. Saya diberi kesempatan. Orang lain gak dikasih proyek ini, saya dikasih proyek ini oleh bos saya yang tahu kekurangan saya. Saya diberi kesempatan, tapi kemampuan saya, bos saya tahu gak ya kalau saya itu sebetulnya tidak mampu. Selama ini ya kondisinya ya tantangannya gak sesulit ini. Sekarang sesulit ini, aduh ini resikonya kalau sampai ini gagal berapa miliar ini akan habis ini gara-gara kegagalan saya. Wah, saudara mulai tidak percaya ketika saudara mau menjalani proyek yang sudah Tuhan izinkan ini. Maka saudara akan seperti Petrus yang tenggelam. Tidak akan bisa saudara melangkah terus. Ya awalnya saudara melangkah dengan percaya, bukan percaya diri tapi percaya pada Tuhan. Oke, tapi setelahnya itu ketika ada tiupan angin. Nah, tiupan angin ini macam-macam dalam contoh proyek tadi. Dia nanya kepada
kepada saudara. Ya sebutlah saudara ini namanya Yuda misalnya gitu ya. Misalnya saudara namanya Yuda gitu. Kang Yuda dulu lulusan mana Kang? Ini tiupan angin ini. Tiupan angin. Itu menjadi satu pertanyaan yang aduh mati deh gua harusnya tetap melangkah. Melangkah dengan apa? Kuasa Tuhan. Bukankah Tuhan tadi yang suruh saya datang jalan di atas air? Maka sekarang saya akan jalan di atas air. Kemampuanmu ada enggak? Enggak ada. Pengalamanmu ada enggak? Enggak ada. Apapun juga saya tidak punya. Tapi yang satu hal yang saya punya, keyakinan bahwa Yesus sudah mengizinkan saya. Maka saya akan jalan. Maka saudara akan berhasil. Itu adalah kondisi yang seringkali ditiupkan setan iblis masuk dalam pikiran kita, yaitu ketidakyakinan. Saudara yakin ketika saudara mau melayani Tuhan? Saudara yakin ketika saudara mau menjadi pemimpin pujian atau saudara mau menjadi seorang hamba Tuhan? Yakin? Atau ada ketidakyakinan dalam diri saudara? Saudara yakin saudara bisa menyelesaikan masalah perusahaan ini yang begini rumit dan sudah kacau, yang bikin kacau orang lain, kenapa saya yang mesti beresin? Iya, memang. Yang bikin kacau orang lain, orangnya sudah keluar sekarang. Malah sudah dikeluarkan orangnya. Tapi saudara yang mesti beresin, yes memang. Saudara yakin bisa? Ketidakyakinan saudara harus saudara buang. Kebimbangan saudara harus saudara buang. Mari kita buka Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kebimbangan itu dikatakan di sini akan merusak iman. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Oh, saudara sudah berdoa dalam iman. Sudah. Saya percaya itu. Saudara beriman pada Tuhan Yesus, pada kuasa Tuhan Yesus, pada pertolongan Tuhan Yesus, pada pimpinan Tuhan Yesus, pada ilham roh dari Tuhan Yesus. Tapi berikutnya, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Air laut sama angin berat mana? Kalau saudara taruh panci itu, panci isinya air laut. Berapa kilo ditimbang. Terus ambil panci lain, isinya angin. Kira-kira berat yang mana? Kira-kira saja. Tapi angin itu meskipun kayaknya konyol ya, tidak berat. Tapi dia bisa membuat air laut itu bergelombang. Mungkin apa yang menjadi tekanan dalam pikiran saudara dan hati saudara mungkin tidak seberapa. Tapi membuat iman saudara bisa bimbang. Diombang-ambingkan kian kemari. Beriman tidak, beriman tidak. Kayak bunyi tokek aja. Tokek hilang. Jadi saudara adalah seorang wanita yang sedang dilamar sama seorang pria. Terima, tolak. Terima, tolak gitu. Ombang-ambing. Gak yakin. Ayat 7. Ayat 7. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Padahal awalnya sudah baik, sudah benar. Beriman. Dengan iman itu saudara akan mendapatkan apa yang jadilah seperti imanmu, kata firman Tuhan begitu. Kamu beriman, asalku jamah jumbai jubahnya maka penyakitku sembuh, kata perempuan pendarahan 12 tahun. Beriman saudara, tapi percuma iman saudara tidak menghasilkan sesuatu datang dari Tuhan. Karena apa? Karena bimbang.
Ayat yang ke-8. Sebab orang yang mendua hati, bimbang tuh mendua hati. Ini atau ini ya, ini atau ini. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi kalau saudara pergi ke restoran, saudara mau pesan dari menu, nasi goreng atau soto ya. Nasi goreng atau soto, nasi goreng. Boleh sih saudara milih, tapi jangan kelamaan. Keburu tutup restorannya. Saudara bimbang. Nasi goreng kok kayaknya enak ya, tapi minyak itu nanti takut gatel tenggorokan saya. Soto, tapi masa sih siang-siang gini panas-panas makan soto, nasi goreng. Saudara tutup tokonya, restorannya nanti. Kebimbangan itu merusakkan iman. Oleh sebab itu, saudara, ini kalau soal kebimbangan ini saudara bisa lihat bagaimana imannya Petrus rusak gara-gara kebimbangan yang ada dalam dirinya sendiri. Gara-gara tiupan angin, penyebab luarnya itu tiupan angin. Hal sepele, hal yang sebetulnya gak ada apa-apanya lah. Tiupan angin, bukan angin tornado, bukan. Cuma tiupan angin fus. Tapi itu menggagalkan. Itu sebabnya ketika saudara mau maju, mantapkanlah hati saudara. Saya akan maju karena Tuhan Yesus yang suruh. Karena Tuhan Yesus yang sudah mempersilahkan. Datanglah, kata Tuhan Yesus. Maka saya akan datang. Apa yang akan saya hadapi nanti di langkah di depan, itu masa bodoh. Karena apa? Karena sudah tidak ada artinya apa yang kita akan hadapi nanti ya. Tidak ada artinya dibandingkan dengan ajakan Tuhan. Datanglah. Wah, itu mengcover semua. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada jebakan. Di depan ini semua tidak ada artinya. Karena Tuhan katakan datanglah. Tuhan tidak mungkin menjebak kita. Tuhan tidak sedang ngeprank saudara. Begitu kita datang, kejeblos kita masuk ke dalam lubang. Gak mungkin. Itu Tuhan ngeprank namanya. Gak mungkin. Datanglah, datang saudara. Datanglah, datang. Karena saudara percaya sungguh-sungguh. Tuhan menolong saya, Tuhan memampukan saya. Saya belum ada apa-apanya. Tapi sekarang saya menjadi luar biasa. Karena ada Kristus bersama dengan saya. Karena saya seorang Kristen. Puji Tuhan, amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah aku. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah aku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kristus jawaban dalam hidup. Kristus jawaban dalam
jawaban yang ku perlu. Tapi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya, harapan. Mari kita bangkit berdiri. Kristus jawaban dalam hidup. Kristus jawaban dalam hidup. Kristus jawaban yang ku perlu. Nabi pembaptis juru selamatku. Oh haleluya harapan. Oh haleluya harapan. Oh haleluya harapan. Oh haleluya harapan. Oh haleluya harapanku. Bapa di dalam surga, kami punya pengharapan yang sangat besar, yang jauh lebih besar dari semua masalah yang ada dalam hidup kami, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama kami menjadi orang Kristen, selama kami menjadi pengikut Kristus, selama kami menjadi murid Tuhan Yesus Kristus, maka kami punya pengharapan yang besar. Tinggal kami gunakan dengan iman, tanpa kebimbangan. Maka kami percaya segala masalah, persoalan, segala tantangan dan jebakan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, pasti dapat kami atasi karena kekuatan, kemampuan, keberhasilan yang datangnya daripadamu. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Kau adalah Bapa yang baik, yang tahu kekurangan dan kelemahan kami. Tapi pada pagi hari ini kami diajari untuk bertanya pada diri kami sendiri. Mengapa aku ini harus khawatir? Mengapa aku harus takut? Dan mengapa aku harus bimbang? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini tidak boleh terjadi. Dan kami percaya Tuhan Yesus yang berperan sangat luar biasa di dalam setiap keberhasilan dan kemenangan kami. Terima kasih Bapa. Kami panjatkan doa sembahyang ini, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Iya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, bahwa nanti setelah ibadah ini ada acara dari The Lantern, anak-anak muda. Let's discuss tentang spiritualitas Tuhan Yesus dan kita. Akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Juniasi nanti pada jam 10.30. Bagi saudara yang bukan The Lantern, bukan anak muda, kalau mau ikut dengar silahkan ya, karena diadakannya di sini jam 10.30 saat ini ya, nanti setelah ini. Lalu pengumuman yang lain adalah hadirilah ya acara ini, sebetulnya acara dari Grit Bandung ini ya, yaitu untuk hari jadi Kota Bandung ke-215 pada hari Sabtu nanti tanggal 18 Oktober jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore di Kompleks Balai Kota dengan acara bazar bayar pakai sampah. Jadi saudara jangan bawa duit, bawanya sampah ya. Sampah bener ya, bukan sampah masyarakat, sampah bener. Dan lomba UMKM, lomba kreasi daur ulang sampah ya. Dan pemeriksaan, pengobatan, kesehatan gratis, terbuka untuk umum. Jadi ini saudara bukan acara gereja tapi acara Grit Bandung ya.
Ya, dari PGPK, dan kita adalah salah satu gereja yang ada di dalam PGPK itu. Hadirilah juga persekutuan The Lantern pada minggu depan. Let's discuss juga. Judulnya adalah kekeringan rohani. Berarti rohani kriuk ini, rohani kekeringan rohani. Rohaninya kriuk ini. Bersama Kak Sufi pada hari Minggu tanggal 19 Oktober jam 10.30 juga setelah ibadah. Dan kembali diingatkan, mari kita menggalakkan tabungan rumah Tuhan, karena kita pada akhir bulan ini harus membayar perpanjangan kontrak di tempat ini, dan dananya masih belum mencukupi. Saudara yang tergerak dan saudara yang mampu, berikan persembahan khusus, tulis di situ untuk tabungan rumah Tuhan, atau saudara bisa menghubungi Ibu Mary yang hari ini juga nggak hadir di ibadah ini untuk bisa menabung untuk rumah Tuhan, dan kita butuhkan untuk saat ini. Lalu bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut dari gereja kita, atau perlu didoakan secara khusus atau berkonsultasi, bisa menghubungi saya selaku gembala di tempat ini. Dan saya tetap mengajak kita semua tidak bosan-bosannya untuk bergabung di dalam Zoom memahami ayat-ayat Alkitab. Setiap Jumat jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam Zoom ya. Isinya adalah obrolan santai, tetapi obrolan ini pasti memberikan berkat yang luar biasa dan memberikan pengajaran, karena kita membahas tentang ayat firman Tuhan. Saudara bisa tanya apa saja yang saudara nggak ngerti, saudara bingung, ragu-ragu dan sebagainya, silahkan ditanyakan, nanti akan dibahas dan diberi penjelasan. Kita saat ini sedang membahas Mazmur 62. Itu Mazmur yang sangat bagus ya. Mungkin kalau saudara baca biasa-biasa aja, tapi kalau kita kupas layer demi layer, wah luar biasa itu Mazmur. Ya, saya rasa itu saja. Apalagi ya? Sudah, saya rasa itu saja. Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Gembala. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Yang beribadah lewat live streaming bisa memberikan lewat transfer ke rekening yang sudah tersedia. Silakan yang bertugas, kita akan kembali satu pujian, kasih setiamu memulihkan. Engkau pandang hina jiwa yang hancur, hati yang patah. Apa adanya, kau pulihkan hidupku. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau melut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Kau mencariku saat ku hilang, ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sungguh yang telah pudar kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Mari Bapak Ibu saudara bangkit berdiri.
terkulai, tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan. Kau mencariku saat ku hilang, ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, karena setiamu memulihkan. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan, kasih setiamu memulihkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan, bersama-sama menikmati, memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa bersama, bersekutu dengan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Begitu juga mereka yang mengikuti lewat live streaming ataupun rekamannya, semuanya percaya bahwa kami menerima berkat yang datang dari Tuhan. Bapa dalam surga, ada persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu, baik yang dimasukkan di dalam kantong kolekte maupun mereka yang mengirimkan melalui transfer bank. Biarlah Tuhan, semua persembahan ini Tuhan sucikan, kuduskan, layakkan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan Bapa dalam surga, berkati mereka yang sudah memberikan persembahan, dengan berkat Tuhan berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang mereka sudah persembahkan. Tuhan buktikan kasih sayang Tuhan, Tuhan buktikan pemeliharaan Tuhan, Tuhan buktikan pertolongan Tuhan pada mereka semua, pada kami semua. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, kami mau serahkan akan apa yang akan kami hadapi pada akhir bulan ini, di mana kami akan melanjutkan untuk menggunakan ruang untuk ibadah di tempat ini. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang akan menolong kami untuk bisa melewati atau menyelesaikan semua permasalahan, khususnya masalah penyewaan, keuangan dan sebagainya. Biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami, karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mampu mengatasi segala macam perkara. Kami berdoa juga untuk lingkungan kami ini, di tempat ini. Biarlah lingkungan di daerah ini tetap Tuhan jaga, agar tetap kondusif, tetap menjadi tempat yang baik, dan semakin baik lagi Tuhan ketika kondisi yang tidak baik atau kondisi yang tidak nyaman itu Tuhan singkirkan, dan Tuhan sendiri yang akan membukakan kesempatan-kesempatan yang baik untuk gereja-Mu berada di tempat ini. Tuhan berkati akan Hotel Vio ini Tuhan, pemiliknya dan semua yang bekerja di Hotel Vio. Tuhan berkati, dan biarlah kehadiran gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi terang dunia dan garam dunia, jadi berkat bagi Hotel Vio sendiri. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, berkati kota kami, kota Bandung, berkati juga bangsa kami Indonesia, dan biarlah penginjilan tetap berjalan, tetap terbuka dengan sebebas-bebasnya untuk bisa menyampaikan berita Injil. Berdoa juga bagi perkara-perkara yang masih ada penutupan tempat ibadah atau tempat pembuatan tempat retreat dan sebagainya Tuhan. Bukit-bukit doa yang sedang dibuat, yang saat ini sedang mengalami kondisi ditutup, dihalangi, Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan agar semua ini boleh terlaksana di negara kami Indonesia, dan kami boleh bebas di dalam beribadah kepada Allah kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan kondisi Indonesia yang akan datang, di mana kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa dalam surga, sekarang kami mau buka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita
Dari saat ini sampai kepada Tuhan Yesus sendiri datang menjemput kita masing-masing dan membawa kita masuk ke dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua, puji Tuhan.